warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran IPS bersama Ibu Mega Triwulandari. Nah, anak-anak ibu semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu berada di dalam lindungannya dan dijauhi dari berbagai malapetaka dan mara bahaya. Nah, anak-anak ibu semua yang lagi menjalani ibadah puasa, tetap semangat ya, tidak boleh loyo apalagi dalam menuntut ilmu. Nah, kita masuk ke pembelajaran ya. Minggu lalu kita telah belajar mengenai jalur masuknya Islam ke Indonesia. Nah, coba anak-anak ibu sebutkan apa saja jalur penyebarannya. Benar sekali, jalur penyebarannya ada 3. Yang ini menurut teori sejarah, teori Persia dan teori Arabia. Benar sekali. Nah, bagi yang lupa silahkan dibuka lagi bukunya, buku paket atau boleh di searching materi-materi minggu lalu, dan boleh juga diputar video pembelajaran yang telah ibu kirim ke email kalian masing-masing. Nah, anak-anak ibu, sekarang kita akan belajar mengenai apa saja saluran penyebaran dan apa saja pengaruh penyebaran Islam ke Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita silahkan dilihat di tampilan gambar di samping. Nah, anak-anak ibu telah mengetahui apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai saluran penyebaran Islam di Indonesia. Tahu bahwa saluran penyebaran ini ada 4, yakni ada perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan kesenian. Kita akan mengupas terlebih dahulu mengenai perdagangan. Nah, anak-anak ibu semua, minggu lalu kita telah membahas bahwasanya jalur penyebaran Islam itu ada 3. Ada Gujarat, Persia, dan Arabia. Nah, karena mereka melakukan pelayaran dengan maksud untuk berdagang, nah mereka mampir ke pelabuhan yang ada di bagian Indonesia bagian barat. Nah, disitulah terjadi interaksi mereka berdagang, menawarkan dagangannya, dan saling berinteraksi. Orang pendatang atau orang Islam ini menawarkan dagangannya ke Indonesia, ke masyarakat Indonesia, dan masyarakat ini juga menawarkan dagangannya. Nah, terjalinlah hubungan atau hubungan yang harmonis antara pendatang dengan masyarakat pribumi. Nah, karena sudah terjalin hubungan, mereka tidak langsung berlayar lagi setelah karena dagangnya telah habis. Mereka tidak langsung berlayar lagi. Mereka menetap untuk sementara waktu dan selalu berinteraksi hingga hubungan mereka terus semakin erat dengan pribumi. Nah, karena semakin erat dan mereka membuat pemukiman di daerah pelabuhan tersebut. Nah, itulah terjalin hubungan yang harmonis, saling mengenal, hingga mereka masyarakat sana juga menikah dengan pendatang karena telah adanya kepercayaan dan hubungan yang erat. Nah, mereka melangsungkan pernikahan. Nah, orang Islam atau orang pendatang itu mengisyaratkan bahwasanya jikalau menikah dengan mereka para masyarakat pribumi ini atau pasangannya harus memeluk agama Islam. Nah, disitulah adanya dakwah atau mempengaruhi masyarakat untuk beralih atau menganut agama Islam. Nah, kita masuk ke poin yang ketiga, yakni saluran pendidikan. Anak-anak ibu semua, kita mengetahui bahwasanya ulama-ulama dan guru-guru terdahulu mendirikan lembaga-lembaga pendidikan berbasis Islam seperti surau, ayah, dan pondok pesantren. Nah, para ulama dan guru-guru kita terdahulu
mendidik para santrinya mengenai ajaran Islam. Dan setelah selesai, para santri diperbolehkan pulang ke kampung halamannya untuk mensosialisasikan dan menyebarkan ajaran-ajaran Islam yang telah mereka pelajari di pondok pesantren tersebut. Poin yang keempat, yakni saluran kesenian. Nah, penyebaran Islam juga dilakukan melalui pertunjukan seni, seperti pertunjukan seni wayang kulit yang kita tahu bahwasanya Sunan Jangga atau digemari oleh rakyat karena pertunjukan menjadi dalang dalam pertunjukan seni yang sangat memuaskan atau sangat hebat gitu dalam memainkan wayang kulit. Sunan Kalijaga sendiri memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam pertunjukan tersebut. Sekarang ini pada zaman kita juga dilakukan modifikasi dari penyebaran Islam tersebut, seperti viralnya lirik lagu Aisyah istri Rasulullah. Itu merupakan contoh dari penyebaran Islam melalui kesenian. Setelah penjelasan dari materi mengenai saluran-saluran penyebaran Islam di Indonesia, kita masuk ke bagian materi yang kedua, yakni pengaruh Islam pada masyarakat Indonesia. Silahkan lihat gambar di samping. Kita dapat mengetahui adanya 4 pengaruh, yakni adanya pengaruh dalam bidang politik, sosial, agama, dan budaya. Nah, kita akan mengupas terlebih dahulu mengenai bidang politik. Nah, Ibu, pada masa sebelum Islam datang, ini masa Hindu Buddha, sistem pemerintahan itu berbentuk kerajaan. Nah, karena adanya Islam cuma datang, maka dari sistem kerajaan berubah menjadi sistem kesultanan. Nah, di mana nilai-nilai Islam itu ditanamkan di dalam sistem pemerintahan kesultanan, ditanamkan nilai-nilai tersebut dan diterapkan pada kegiatan pemerintahan, seperti misalnya tidak adanya lagi atau dihapuskannya kegiatan pungli atau pungutan liar yang seperti pungutan pajak yang sangat tinggi pada masa sebelum Islam datang. Nah, karena adanya perubahan yang mungkin signifikan atau perubahan yang sangat berbeda antara kebijakan sebelum Islam ada dan setelah Islam ada, maka rakyat-rakyat kecil tersentuh hatinya dan juga menganut Islam secara tidak dipaksa. Kita masuk ke poin yang kedua, yakni dalam bidang sosial. Nah, pada zaman sebelum Islam datang atau pada masa Hindu Buddha dikenal adanya sistem perkastaan. Ini ada kasta Waisa, Sudra, dan 4 kasta tersebut yang telah kita pelajari minggu sebelumnya. Nah, di dalam Islam sendiri tidak adanya perkastaan itu, sehingga orang atau masyarakat pribumi lebih logo atau lebih berlapang dada menerima Islam. Nah, ada ahli yang mengatakan Islam itu ada 3 golongan. Ini ada kiai, abangan, dan santri. Itu merupakan bentuk penghargaan, bukan bentuk perkastaan atau stratifikasi. Itu bentuk lebih ke bentuk penghargaan, kita menghargai guru atau orang-orang yang berilmu. Nah, itulah perbedaan antara Islam dan ajaran-ajaran yang sebelumnya, sehingga menyebabkan Islam lebih mudah diterima. Nah, kita masuk ke bagian yang ketiga, yakni bidang agama. Nah, ini tentu Islam mempengaruhi agama
masyarakat di Indonesia. Nah, karena Islam itu tidak memaksa, Islam itu indah, maka masyarakat pribumi dengan senang hati menerima ajaran Islam. Dan meskipun demikian masih juga terdapat di Indonesia sendiri berbagai macam agama lainnya seperti Hindu, Buddha, agama nenek moyang seperti animisme, dinamisme dan lain sebagainya masih ada di Indonesia. Tetapi di Indonesia sendiri lebih sebagian besar masyarakatnya menganut agama Islam. Nah, itu kita masuk ke bagian 4, yakni bidang budaya. Kita tadi telah membahas atau mengupas mengenai tentang kesenian di saluran masuknya Islam. Nah, itu merupakan salah satu bentuk budaya. Nah, kesenian itu merupakan unsur dari budaya. Nah, kita contohkan di bagian lain, yakni pada bangunan, dimana silahkan melihat gambar di samping. Nah, ini namanya atap tumpeng. Nah, dimana atap ini mirip dengan candi yang ada di Jawa Timur. Nah, ini kan perbedaannya, silahkan lihat. Islam sendiri itu masuk tidak langsung merubah dari awalnya bentuk segini langsung berubah total, bukan. Islam memodifikasi atau melakukan akulturasi budaya. Nah, seperti ini yang awalnya candi ini diserap dan dimodif menjadi atap masjid. Nah, yang kedua seperti menara. Menara ini sama dengan menara di sampingnya. Ini merupakan contoh modifikasi atau akulturasi budaya, di mana Islam tidak mengganti seluruh kebudayaan yang ada di Indonesia, tetapi merubah atau memasukkan unsur-unsur Islam ke dalam bangunan tersebut. Nah, ibu semua, kita telah mengetahui tadi ada seni bangunan atap tumpang, yang kedua itu ada menara, yang ketiga ini adanya makam. Nah, makam tersebut ini merupakan bentuk penghormatan terhadap orang meninggal, seperti makamnya Sunan Gunung Jati dan raja-raja atau sultan-sultan yang telah menganut agama Islam. Nah, pemakaman ini sendiri menunjukkan kesinambungan antara tradisi orang-orang terdahulu yang menghormati roh nenek moyang mereka dengan ajaran Islam. Nah, itulah mengapa orang pribumi lebih cenderung memilih agama Islam karena adanya kesamaan budaya. Nah, ibu semua, kita masuk ke poin kedua, yakni seni ukir. Nah, pada minggu-minggu sebelumnya kita telah belajar mengenai hasil peninggalan atau hasil budaya yang diproduksi pada masa Hindu-Buddha. Nah, termasuk seni ukir. Nah, seni ukir yang ada pada masa Hindu-Buddha tersebut dimodifikasi oleh orang Islam dengan syarat tidak boleh adanya pembuatan patung-patung. Selain patung-patung, itu diperbolehkan seperti seni ukir kaligrafi. Anak-anak bisa lihat gambar di samping. Nah, itulah contoh modifikasi seni ukir yang di dalamnya ada unsur-unsur Islamnya. Nah, anak-anak ibu, itulah materi yang dapat ibu sampaikan. Nah, untuk mengevaluasi keberhasilan pembelajaran kali ini, ibu tugaskan kalian untuk mencari contoh-contoh lain dari saluran penyebaran dan pengaruh penyebaran Islam di Indonesia, dan mencari materi-materi tambahan. Mungkin ada materi tambahan yang kelupaan ibu menyampaikan, atau
dari sumber-sumber lainnya bahwasanya saluran penyebaran itu bukan ada 4, mungkin ada 6 dan lain sebagainya. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kali ini, Ibu tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada kita semua untuk tetap menjaga kebersihan dan kesehatan diri. Nah, juga melakukan dan menyemarakkan gerakan stay at home dan physical distancing untuk mencegah atau memutus rantai virus corona ini. Nah, semoga kita terhindar dari berbagai malapetaka dan mara bahaya. Nah, akhir kata Ibu tutup video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.